Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh i'tikaf pada saat pagi hari? Pada saat pagi hari pulang untuk bekerja atau melakukan kegiatan yang lain. Jadi i'tikafnya malam hari, kemudian pagi hari ya, kemudian beraktivitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Boleh. I'tikaf dibagi dua. Ada i'tikaf muakkad, i'tikaf yang sementara, ya, hanya sebentar. Hanya sebentar. Ini tidak dibatasi. Sepanjang diniatkan untuk i'tikaf, duduk sejenak di masjid, misalnya untuk niat i'tikaf, walaupun waktunya cuma 5 menit, bahkan 1 menit, tapi niat i'tikaf akan dihitung ke bagian dari i'tikafnya. Ya, antum misalnya bukan Ramadan nih, sekarang masuk masjid. Kata Imam An-Nawawi, kalau antum ingin pahala lebih, setiap masuk ke masjid, itu seketika mengucapkan Allah maftah li abwaaba rahmatik, niatkan untuk i'tikaf. Allahumma nawaitu i'tikaf, dalam hati kita, ya Allah saya berniat untuk i'tikaf. Maka ketika Anda selesai salat tahiyatul masjid, Anda duduk, maka setiap duduk Anda, apapun yang dikerjakan selama baik itu bernilai i'tikaf di situ. Walaupun jeda sebentar. Nah, saat Ramadan ada orang-orang yang masih memiliki kegiatan di pagi harinya. Dan itu tidak bisa dihindari misalnya. Tapi dia malam masih menyempatkan. Pernah dulu terjadi kasusnya demikian? Pernah. Ketika diadukan, dijawab kemudian, silakan tunaikan pekerjaan Anda di siang hari dan ambil sebagian malamnya. Jangan tinggalkan keseluruhannya. Maka dia masuk kepada malamnya. Kenapa malam diutamakan? Karena keutamaan malam itu lebih banyak dibandingkan dengan keutamaan siang. Ada Lailatul Qadar, ada kehusyuan dalam ibadah, ada ketenangan dalam menyampaikan kalimat-kalimat doa dan sebagainya. Disilahkan sepanjang tidak menemukan jeda waktu yang cukup untuk bisa beriktikaf dengan penuh. Yang paling utama bisa penuh. Yang paling utama bisa penuh. Ya, caranya bagaimana? Rencanakan. Rencanakan. Dulu orang-orang saleh itu kalau sudah datang Ramadan, mereka akan mengumpulkan pekerjaan mereka untuk mengawalkannya demi mendapatkan waktu luang di bulan Ramadan. Luang. Apalagi i'tikaf. Ya, itu sampai saat ini masih ada tradisi di sebagian negara Arab. Dia ada orang-orang yang ketika dia melihat, oh ini pekerjaan saya banyak nih. Cuti saya belum diambil. Saya akan cuti mengambil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir demi untuk mengejar i'tikaf. Maka dari itu dia majukan pekerjaan dia selesaikan, dia ajukan cuti. Begitu selesai, dia sibukkan dirinya untuk ibadah. Ya, Masya Allah, saya pernah dengar kisah nyata. Ada satu keluarga saleh, suaminya kemudian berkata pada istrinya, saya punya rencana, alhamdulillah, saya punya rencana di tahun ini saya ingin i'tikaf untuk menghafal 3 juz Al-Quran. Saya sudah terlalu sibuk dengan dunia, baca banyak hal, tapi belum mendapatkan bagian dari Quran. Maka dia dahulukan pekerjaannya, begitu sudah masuk ke pertengahan Ramadan, dia siapkan lagi, begitu selesai, dia siapkan untuk i'tikaf. Istrinya menyiapkan kelengkapannya, berangkat kemudian suaminya ke masjid, istrinya tinggal di rumah untuk merawat anak-anaknya. Dengan cita-cita tadi, begitu berangkat, 10 hari, kemudian kembali lagi, Masya Allah. Karena dia sudah punya program yang jelas, ingin menghafal Quran, jadi mohon izin ya, i'tikaf yang bagus itu, i'tikaf yang terencana. Antum bikin targetnya apa dalam i'tikaf itu? Apakah menghafal Quran? Apa belajar tafsir? Apa menghafal hadis? Apa belajar fikih? Apa belajar hadis? Kemudian bawa buku-bukunya, kitab-kitabnya. Ya, begitu antum i'tikaf, sibukkan dengan itu. Lihat capaiannya. Bikin target. Malam ini, hari ini saya pelajari ini. Lihat, kalau tidak paham tanyakan pada ustadz yang ada di situ. Jadi ketika pulang ada hasilnya. Bukan cuma duduk, mau baca Quran baca, kalau enggak. Setelah itu tidur lagi, Masya Allah, nungguin malam Lailatul Qadar, gitu kan, sudah salah malam Lailatul Qadar, gitu kan, malam Lailatul Qadar, ditungguin, tiba-tiba yang ditunggu sahur, gitu kan, cuman nunggu sahur, nunggu buka, duduk, tiduran, begitu pulang, dari mana? I'tikaf, Masya Allah, gitu ya, antum bikin kurikulum di situ, maka orang ini ketika pulang ke rumahnya, Masya Allah, wajahnya berbinar, gembira luar biasa. Ketika kembali istrinya mendapatinya, ditanya bagaimana keadaan i'tikafnya? Alhamdulillah, hafidtu 3 aja. Saya sudah bisa menghafalkan 3 juz Al-Quran. Istrinya diam saja, tenang, tidak banyak bicara. Rupanya istrinya pun sudah menghafal Quran di rumahnya saat suaminya i'tikaf. Suaminya hafal 3 juz, istrinya hafal 30 juz dalam 10 hari. Ya, nanti ada salah satu motivasi menghafal Quran. Jadi ada kemuliaan orang-orang tertentu yang dimuliakan oleh Allah bisa menghafal Quran dengan cara yang cepat. Sekarang sudah ada banyak ya, saya sarankan teman-teman cobalah bersinergi di Lampung ini, dan alhamdulillah saya dengar informasi yang teman-teman sudah bikin perkumpulan sinergi masjid antar masjid. Nah, coba antum duduk sama-sama, kirim perwakilan, coba studi banding belajar. Silakan datang ke Bekasi misalnya, atau datang ke Bobos, ke Cirebon, ke Bandung. Itu sudah ada metode menghafal Quran dalam 30 hari. Ada, antum bawa ke sini, utus seseorang untuk belajar ke sana. Ya, misal 3 orang, 4 orang, 5 orang, bawa manhajnya ke sini, terapkan lagi di sini. Tidak ada hufad kita buat seperti itu. Menghafal Quran dalam 30 hari. Ya, Masya Allah. Ya, dan, ya, banyak yang berhasil.
Bukan ingin mengejar Qur'annya, tapi ada kebaikan di situ yang mungkin bisa dicapai. Ya, ada yang 27 hari hafal Quran, 25 hari, 23 hari. Tapi terserah Allah mau diberikan berapa. Yang tidak sedikit juga setelah 30 hari juga nggak hafal-hafal 30 juznya. Tapi setidaknya ada kebaikan yang didapatkan. Ada kebaikan yang didapatkan.